pakai masker. Pakai masker, pakai. Kalau acara Islam semua rapi, masker rapat-rapat. Nasrani aja yang gereja apa? Yang tanggal 31 dia nggak ada kegiatan Pak. Kita yang Nasrani, kita yang Muslim. Kita buat doa, Pak. Kita berdoa biar hilang COVID Aceh. Untuk keselamatan bangsa dan negara dalam bangsa ini. Kita berdoa biar hilang COVID Aceh. Untuk keselamatan bangsa dan negara dalam bangsa ini. Kalian pesan apa belum? Mana surat PKD? Mana ini apa jarak? Ini kode-kode kota. Mana? Apa bedanya? Karena kita menuliskan masalah penyebaran. Apakah kita yakin di pasar itu atau di kantor-kantor mereka itu tidak menyebarkan virus? Ketika ada kan? Jadi tidak akan pernah bertemu kalau persoalan itu. Viral TNI bubarkan pengajian gegerkan publik. Rezim.koplak.com. Berdoa pun jadi masalah di rezim ini. Mereka tak rayakan tahun baru, hanya doa. Kalian larang. Bawar Merah Indonesia kembali menyuguhkan informasi yang terupdate untuk Anda tentang hiruk-pikuk yang terjadi di Indonesia saat ini. Dan tentunya sesuai fakta yang ada. Kami ini mau sholat Pak. Pertanyaan saya, maaf, dari lubuk hati saya yang paling dalam. Seandainya Bapak betul di hadapan Allah dengan keputusan pemerintah diterima oleh Allah, kami aman. Seandainya keputusan pemerintah itu tidak diterima oleh Allah, Bapak sanggupkah menerima ibadah kami? Kenapa pemerintah diam? Sementara kami mau sholat tarawih dikejar. Maaf Bapak, saya hargai Bapak jalankan tugasnya. Tolong sinkronkan. Kami alhamdulillah nih Pak, alhamdulillah jemaah ini tidak ada yang frontal. Kami bisa demo Pak. Di depan saya masih bisa, saya hadapkan dengan Pak Dandim. Pak Dandim ngomong saya, Masjid Dandim saja masih sholat sampai sekarang, masih azan. Sekarang ini masjid kami sudah dikunci nih Pak. Kenapa? Ini masjid umat, bukan masjidnya Pak Camat, bukan masjidnya Pak Lurah, bukan masjidnya Hairul. Yang ada Pak, saya himbau, kita semua ini, maaf Bapak jangan tersinggung. Itu di depan sana orang main judi, pasang nomor seenaknya, pasang udah berjam-jam, tidak dikritisi. Kami yang sholat, kenapa? Kami sholat ini Pak, dari rumah sudah mandi, sudah yakin, kami yakin 1.000.000% firman Allah, yusabbihu lahu fis samawati wal ardh. Bertasbih semua makhluk dunia. Hujan saja Pak, diatur oleh Allah. Bil qadar. Kalau hujan itu tidak diatur oleh Allah. Corona ini peringatan bagi kita semua, siapapun dia Pak, pemimpin. Jadi tidak hanya sebatas fikih, tapi di sana ada masalah sosial. Nah, di sanalah ada wibawa negara, wibawa kekuasaan. Oleh sebab itu, insya Allah jamaah akan mendengar kalau mereka perutnya kenyang, kalau mereka ada bantuan dan lain sebagainya. Jadi kalau berkutat masalah fikih ini kita tak akan selesai, karena dia akan pakai pendapat ini, banyak sekali. Pemirsa, dari laman akun Twitter, postingan dari @regar_oposisi. Mereka tidak ikut merayakan tahun baru dan memilih kumpul di masjid melakukan doa bersama, malah dibubarkan TNI. Di mana postingan ini juga disertai dengan sebuah video yang dilansir dari Berita Kini. Postingan tersebut telah di-retweet sebanyak 1031, 150 tweet kutipan, dan 2480 yang menyukainya. Sementara video tersebut telah ditayangkan sebanyak 29.000. Hal ini juga memberikan reaksi dari netizen. Beberapa dari mereka memberikan komentarnya, seperti kata Susi Emilia. Masuk ke keyakinan yang paling dalam, berdoa pun jadi masalah. Di luar COVID, berdoa pun salah. Rezim apa ini? Berdoa tidak harus kumpul-kumpul, Bu, kata SC. Kemudian Joe, pelan pasti lama-lama yang seperti ini akan diberangus dengan alasan COVID dan siap-siap masjid musola ini akan jadi sepi. Padahal kalau mau jujur ya, di pasar tradisional tuh tiap malam sampai pagi orang berkerumun. Pilkada kemarin orang kumpul di Oslo nggak apa-apa tuh. Kemudian
@Edi Muhlis, astagfirullah, beribadah di dalam rumah ibadah kenapa harus dilarang dibubarkan? Toh andaikan, sekali lagi andaikan tidak sesuai dengan protokol, harusnya diingatkan agar dilengkapi prokesnya, bukan dibubarkan. Jangan lagi kau ganggu Aceh. Gua kira Banser. Tempat yang bebas dari pembubaran adalah mall. Di dalam mall mau berkerumun, ngantri tidak ada yang bubarin, aman. Ya jadi ayo silahkan ke mall, kata Mamang. Dan beralih pada akun dari Agi Subagio, Kucing, Kopitam, Maimora, dan juga Mas Karebet. Ada link beritanya ya supaya makin valid. Nauzubillah min dzalik, orang berdoa bersama di masjid aja sampai dibubarin. Sedangkan pawai pilkada di Solo tidak ada yang berani bubarin. Semoga Allah melaknat buat mereka yang bubarin dan yang perintah juga. Dan Maimora, @wedus99, ingat kata Muhammad Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan malaikat masuk ke sistem Indonesia pun bisa jadi iblis. Di mana dia menyertakan link berita dari republika.co.id. Sementara Mas Karebet, ya Allah, lindungilah kami dari orang-orang jahil yang selalu berusaha menghalangi, mengganggu kami dalam menjalankan ibadah kepadamu. Amin ya mujibah sailin. Mahmud Nasapi, ya beginilah keadaan COVID di negeri lelucon ini. Harusnya bilang doa untuk pilkada yang terpilih, bukan doa tahun baru, jadi biar dibolehin. Mungkin berawal dari ini ya. PKC melalui parpol di Indonesia mendesak untuk FPI dibubarkan. Kemudian Magnis, astagfirullah, heran banget deh. Ngaku muslim tapi memusuhi saudara seiman. Mana perlindungan terhadap rakyat? Aneh bin ajaib nih negeri. Ilham Hidayat, makin banyak bajingan ya di negeri ini. Lu pilkada kemarin diem-diem baik. UMJGW, Kanggun, RT Ceban, dan Nur Zaman. Astagfirullahalazim, sebegitunya ya rejim ini terhadap umat Islam. COVID ini ada karena Allah, maka kita juga harus memohon pertolongan terhadap Allah yang mengatur hidup ini. Bangsat, dia cari pembanding agama lain. Dua tidak lihat kota-kota di Indonesia Timur, petasan, kembang api, ribut tidak kalian urus. Akhirnya terwujud perpecahan rakyat dengan TNI, kata RT Ceban. Mulai kan lama-lama nggak boleh ngaji, sholat, dan seterusnya. TNI kelakuannya kok lama-lama kenapa jadi kayak warcok sih? Kata akun dari @macisora. Kemudian Biba dan Habibi, kemudian pejuang pemuda, merdeka dan harus, udah jadi penjilat dunia, yang rayain tahun baru dianggap new normal, yang bikin doa bersama dianggap abnormal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini jelas akhir zaman nih. Wahai saudaraku, tegakkan sholat, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Mayoritas yang tertinggal di negeri sendiri ya. Padahal banyak di tempat lain tuh melakukan syukuran masing-masing. Hanya saja mungkin pura-pura nggak tahu aja. Sugi juga turut mengomentari hal itu. Di tempat tinggal saya yang sekarang di Magelang nih, tiap malam Jumat warganya ngumpul di masjid untuk berdoa. Kok nggak dipersoalkan? Kalau yang di sana dilarang, di sini mestinya dilarang juga dong, biar adil. Sadaram, Gusti Abu Hanifah, dan juga Nur Khalis. Yang jelas-jelas kerumunan keramaian di mal dan tempat-tempat bukan tempat ibadah malah dibiarkan. Bila penyembah harta dan jabatan merasa berkuasa, hatinya yang menjadi mati. Wah, makin gak ngerti nih dengan aturan semua ini. Semoga Allah datangkan azab yang lebih besar. Rezim komunis sudah menguasai istana. Jadi waspada deh buat kawan-kawan, karena jika banteng berulah, semua akan berantakan. Rakyat NKRI, mestinya ditunjukin sama si Hendro Priyono siapa yang suka bubarin orang yang beribadah. Kemudian Win DRH, Haris Aritonang. Pengajian Kamis pagi pun dilarang. Alasan petugasnya kurang cerdas nih, alias telat cerdasnya bilang aja perintah kakak pembina. Udahlah, jangan nentang rejim. Kalau kita nentang rejim, kita nggak bisa menang. Rejim, ingat, ada pistol. Hanya komunis nih yang tidak suka dengan agama. Selain itu, akun dari Fake Presiden, @Aljawi Satrio, @Tita, dan juga Jaka Ardana. Astagfirullahalazim, negara lain apakah ada yang seperti ini ya? Memasuki masjid dengan melarang masyarakat berdoa. Anjing-anjing neraka nih lagi berkeliaran, menggonggong kesana kemari mencari tulang. TNI sudah jadi kacung kafirin kayaknya nih, astagfirullah. Masalahnya, menjelang malam tahun baru juga kegiatan ibadah di rumah ibadah lain. Coba deh dicek. Muslim berdoa di masjid, kalau Nasrani di gereja. Urusannya apa kok dibandingkan? COVID itu senjatanya komunis yang beribadah dalam agama apapun.
itu habisi karena agama itu adalah musuh besar PKI. Wah, parah banget ya. Yang mau doa di dalam masjid dibubarin, laknatullah deh kalian, kata jurnalis update. Kemudian Kisanak, Harry Black, El Farouk Taufikri, Niwi Arno, Islam Bersatu, Pandawa 5 dan akun dari Musafir Papa juga turut mengomentari hal itu dengan mengatakan, arogan sekali, TNI sekarang beda ya sama TNI yang dulu yang merangkul masyarakat. Bangke deh, urusan kebaikan dibubarkan, aroma PKI yang bermain nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, miris sama negeri ini sekarang. TNI mulai jadi alat negara untuk memusuhi ulama. Peringatan, selain yang berkuasa CS, yang lain dilarang berkerumun. Astagfirullah. Udah merdeka aja nih, kelamaan lagi pada songong masalahnya. Telusuri penyebabnya dulu, apa dan bagaimana, objektif lah. Semalam banyak yang main kembang api nggak dibubarin. Tentara main api di Aceh, ingat masih ada luka dan dengan mereka. Kok jadi gini ya Indonesia? Pak TNI-nya lagi ngumpul kredit poin tuh. Menterinya penjaga gereja jadi pada munafik error semua. Konteksnya kan kerumunan, bukan ritual keagamaan. Cuma di rezim ini deh orang berdoa dibubarin. Ada apa ya sebenarnya dengan negeri ini? Kata Marozi Biotas. Pembelajar Etpal Bapang, Negeri Dagelan dan juga Tapak Bayang Malam. Sampai doa di tempat ibadah pun dilarang coba. Ya Allah, dah pada gila ya nih aparat. Semakin mirip ketika PKI berkuasa. Karena cuci otak juga nih, ikut-ikutan bubarin jamaah masjid. Jadi ngerasa paham kenapa Aceh angkat senjata.